Selamat siang semuanya, sehat-sehat semuanya. Ini cerah banget nih. Saya masih ada di Tegal dan akan melakukan perjalanan ke Cirebon menggunakan salah satu bis ikonik juga. Bisnya Aladin. Cuman ketika saya tanya ke sini, ternyata bisnya nggak masuk sini. Yang masuk sini cuma Coyo sama Nusantara yang ke Cirebon. Gitu teman-teman nih. Ini terminalnya bersih, besar, kayaknya sih tipe A. Terus katanya sih emang udah 2 tahunan sih, cuman memang masih terawat banget sih. Nih kita akan masuk situ nanti keluar karena naik bis itu ada di depan sana. Nah ini saya masuk dari samping ya, jadi toiletnya ada di sebelah sini. Nah agen-agen itu ada di sini nih, kalau yang akap ya. Nah ini agen-agennya ada di sini semua. Terminal ini akan rame di pagi sama malam gitu sih. Kalau siang gini sepi, paling ya ke Semarang gitu-gitu sih. Ini kalau ada informasinya tapi lagi istirahat gitu. Ini sih, nah kalau mau masjidnya di seberang sana gitu teman-teman. Nah ketika tadi saya kesini ya langsung beberapa ada yang nawarin sih, tapi aman-aman aja sih teman-teman. Tinggal asal bilang tujuannya kemana. Kalau bukan target mereka pasti nggak akan dikejar terus kok. Jadi aman, terus ada petugas di Supai juga. Nggak perlu khawatir sih kalau di sini. Nggak ada calo. Cuman memang kalau teman-teman mau sholat, masjidnya agak terpisah ya di depan tuh. Jadi kalau siang gini panas teman-teman. Itu dia. Sekarang itu jam 12.56 teman-teman. Hampir jam 1. Tadi sih agak lumayan ya ke lampu merahnya ya. Kurang lebih berapa? 300 meter ya. Tuh. Dan depan terminal juga jalan ini sepi dan lebar sih. Itu dia. Itu di depan ada Indah Putri, Purwokerto Tegal teman-teman. Nah yang di seberang tuh ada bis kecil, itu Tegal Pemalang, tapi nggak ada namanya. Jadi yang di depan-depan sini tuh lumayan banyak sih bis-bis kecil yang ke kota-kota sekitar Tegal ya. Nah ini dia, ini ada Tegal Losari, Imam Jaya. Tapi namanya tuh lebih ke nama pemilik sebenarnya apa? Ini Tegal Brebes Losari, Transpantura ini teman-teman. Nah ini ada SPBU. Dan memang panas banget teman-teman, luar biasa. Karena ini jalur Pantura deket pantai sih, makanya terik. Jadi kalau siang-siang kalau bisa pakai sunscreen lah gitu sih. Ini depan ada Subur Makmur, nggak tahu jurusan mana, belum tahu sih. Nah tadi kata bapak di Supe tuh saya nunggunya di seberang yang ke arah kanan. Subur Makmur. Oke. Nah kalau mau makan di situ ada Mas Budi ayam kampung. Ini kayaknya saya
terminal busnya tuh bisa masuk sana teman-teman. Mungkin itu yang lama ya gitu. Nah ini dia pintu masuk yang lama ya teman-teman, untuk di terminal Tegalnya, dan udah ditembok sekarang. Dulu tuh seingat saya waktu masih lewat sini belum ada tol Trans Jawa, memang di pinggir jalan ini sih. Jadi memang masuknya sekarang setelah pom bensin itu di lampu merah belok kiri. Itu sih teman-teman. Nah tadi saya nanya sih katanya Adin nggak ada jam segini, tapi kita coba tunggu dulu aja deh. Semoga ada lah. Dan ini tuh benar panas banget teman-teman. Terik banget. Banyaknya bis-bis kecil gini, ini ketanggungan. Ada Balenciaga Trans, Tegalosari, ternyata lewat ke sini. Oke teman-teman, kayaknya saya akan membatalkan niat saya untuk naik Aladin, karena tadi baru aja disamperin bapak-bapak, katanya Aladin tuh nggak ada yang jam segini, adanya sore. Pilihannya adalah Nusantara atau Choyo. Karena kemarin saya udah naik Choyo, maka sekarang saya akan Nusantara deh. Kita coba aja bagaimana armadanya, karena belum pernah juga sih naik Nusantara. Itu teman-teman. Tapi kita nunggu sini aja lah. Kalau balik ke terminal lagi, aduh lumayan lagi panas. Ini lumayan ada tempat teduhnya. Itu sih teman-teman. Ini sekarang udah jam 13.18 teman-teman. Belum ada tanda-tanda bis ke Cirebon sih. Tadi sebenarnya ada, cuman kan tadinya saya pengen naik Aladin, cuman karena dikasih tahu bahwa memang nggak Aladin itu adanya sore dan malam, jadi ini saya coba menunggu Nusantara. Cuma kalau sampai jam 2 memang belum ada, ya saya ke Cirebon akan naik travel D-Trans. Barusan saya cek dari tempat saya nunggu ini ke D-Trans sih cuma 1 kilo, dan jaraknya harganya cuma 67.000 sih. Makanya kita tunggu sampai jam 2 apakah ada bis yang ke Cirebon. Jadi memang ternyata susah ya teman-teman. Kalau apa namanya di Pantura ini ada bis-bis kecil, cuman pasti akan putus-putus. Ada yang ke Ketanggungan, ada yang ke Losari. Saya cek di Maps masih lumayan, Losari Cirebon masih 50 menit. Makanya kita coba. Nah, sedangkan kalau tadi D-Trans, mungkin D-Transnya langsung via tol ya. Jadi ya cuman setengah jam tadi estimasi waktunya. Makanya kita lihat teman-teman. Ini kita tunggu aja ya. Sih saya ngelihat ada bis warna biru. Liverynya sih livery Nusantara teman-teman, atau Choyo ya. Tapi kalau Choyo saya nggak dulu deh, karena udah kemarin naik Choyo. Masa ini ke Cirebon naik Choyo lagi saya review. Jadi memang kita tunggu Nusantara teman-teman. Itu dia. Lagi di lampu merah, kayaknya mau masuk ke dalam terminal sih. Nusantara teman-teman. Jam 13.20. Oh. Oke. Ini dia bisa jurusannya
Cirebon, Semarang, Kudus. Oke, Cirebon. Ya. Ya. Tengah yang ada monggo ke tengah. Oke teman-teman. Akhirnya saya udah masuk di jam 13.23. Jadi nggak perlu nunggu lama sih. Ini langsung dingin teman-teman. AC-nya tapi nggak ada colokan buat ngecas ya teman-teman. Tuh, untuk kursi sih ini buatan Aldi lah ya teman-teman. Dan di tuh di pinggir tuh ada ini, ada ini ya, teman. Di pinggir saya juga ada, jadi enak. Nah terus nih, jadi yang di pinggir pun juga enak nih, tangan bisa ditaruh di sini. Gitu. Terus ini juga nggak terlalu rame. Dia tuh single glass. Bisa tadi gue ngecek ini sasisnya pakai apa ya? Nanti deh kalau pas turun. Ini naik lagi dari sini satu penumpang. Jadi nggak jauh dari tempat saya naik tadi. Driver sama naiknya tuh beli makan dulu teman-teman di sini. Tapi kayaknya dibungkus sih. Nggak makan di sini sih. Kalau makan di sini mah saya ikut turun nih teman-teman. Karena emang belum makan siang juga, tapi kayak dibungkus itu. Gitu. Nih, dia mau makan sari minang. Masakan Padang. Ini saya di posisi paling belakang teman-teman. Di belakang tuh ada 6 kursi nih. Belakang bisa buat naruh barang. Enggak. Cuman kalau di belakang sini nggak terlalu dingin teman-teman. Dingin sih kalau misalnya di pinggir, tapi kalau di tengah ya enggak. Itu sih. Dan dia nggak ada pintu belakangnya teman-teman tuh. Pintu belakangnya sudah tertutup. Jadi naiknya cuman lewat depan. Ini ada berapa kursi? 45, 46. Total ada 52. Bisa mengangkut 52 penumpang teman-teman. Gitu sih. Nah ininya tuh beda-beda ya pinggirannya. Ini ada yang masih begini, yang itu hitam. Depannya juga ada ya ininya. Dia ada sarung jok. Dan kursinya juga yang ini warna coklat, di sini warna merah, ini warna biru. Tapi untuk duduk sih nyaman-nyaman aja sih. Terus di bawahnya nggak ada teman-teman. Di sini nggak ada. Di bawah tuh sebenarnya ada footrest. Ini ada footrest. Terus di sini ada footrest. Nah ini nggak ada. Jadi memang kurang komplit ya teman-teman. Gitu sih. Untuk AC sih lumayan sih. Dingin. Agak dingin, adem lah dibandingin di luar. Wah panas banget. Gitu. Terus buat kompartemennya di atas tuh ini nggak terlalu lega dan nggak ada tutupnya. Terus kalau mau ngecas bisa sih colok di sini dan di sini ada. Itu dia. Ini tadi dari start awalnya dari Kudus, Semarang ke Cirebon. Tadi di Tegal nggak masuk terminal, jadi lurus-lurus aja. Untuk harganya saya belum tahu karena belum ditarikin. Tapi harusnya di bawah harga travel. Kalau travel tadi 67, ya mungkin 50 atau di bawahnya 50 sih teman-teman. Itu dia. Oke, ini review singkatnya. Itu drivernya juga sudah naik. Cuman kalau yang di bagian sini terlalu sempit teman-teman. Dia tuh nggak bisa dimundurin juga sih kursinya.
bawa tas ya seperti itu teman-teman. Dan ini sekarang malah udah masuk Brebes teman-teman. Tugunya di depan nih. Di sini kita masuki selamat datang Kabupaten Brebes. Nah ini dia tugu penandanya. Jadi udah bukan Tegal lagi. Nah, ini sudah mulai banyak oleh-oleh khas Brebes, yaitu telur asin teman-teman. Ternyata langsung masuk tol teman-teman. Nih, di Brebes Timur. Saya kira akan full Pantura, tapi saya nggak tahu ya nanti akan keluarnya apakah langsung Cirebon atau sebelum Cirebon. Kita ikutin aja terus perjalanannya. Udah masuk tol.
kebanyakan rumah tuh semakin meningkat ternyata. Yang tadinya sawah menjadi rumah. Disusul sama bus Garuda Mas teman-teman. Tuh. Kayaknya jurusan dari Semarang Jakarta deh.
Pak. Iya, monggo. Pak, cek. Oke teman-teman, jam 14.41 akhirnya sampai di Terminal Harjamukti Kuningan. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Ini nggak ada yang jual makanan teman-teman. Ini ada kursinya masih ini. Sepertinya habis renovasi sini. Terus ini loket-loket. Ini toilet di sini dan musolanya di sebelahnya. Nah, ini ada Prima Jasa. Ini loket Prima Jasa, ada DP, Nusa Bali. Nah, nih ada Coyo, Bineka, Eka sampai sini, dari Mas Handoyo. Ini rata-rata yang ke Jawa Tengah dan ke Jawa Timur teman-teman. Oke, ini selamat datang. Bisa dari gimana ya? Untuk reviewnya sebenarnya bisa enak-enak aja sih, nyaman, Nusantara. Waktunya cepat juga sih dan nggak macet. Itu sih harga 50.000 dari Tegal ke Cirebon. Tapi saya belum ngambil foto besar teman-teman. Ini ada ruang tunggu keberangkatan. Nah, ini ada Prima Jasa ke Bekasi, terusan ke Bekasi. Ini ada beberapa bis. Itu ada Handoyo Malang Cirebon. Kemudian ini ada Medali Mas Malang Kediri Cirebon. Terus ini ada Sugeng Rahayu Surabaya Solo Semarang Cirebon. Tadi bis yang saya naikin lagi berhenti dulu kayaknya. Tadi bis yang saya naikin dari Tegal. Jadi tujuan awalnya start awal itu dari Kudus, kemudian Semarang ke Cirebon. Dari Tegal ke Cirebon tiketnya 50.000, dapat air mineral 1, dan perjalanan total 1,5 jam lah lebih. Itu sih, dan kursinya nyaman, bisnya juga enak sih, drivernya juga, bawanya juga enak juga. Itu sih teman-teman. Jadi kalau kalian dari Tegal mau ke Cirebon bisa coba ini gitu. Dan kalau yang dari Tegal tuh sama Coyo tuh juga lewat situ. Itu sih teman-teman, review bis Nusantara ini dari Tegal ke
ke Cirebon. Sehabis ini saya akan melanjutkan perjalanan lagi untuk kembali ke Jakarta. Naik apa saya juga belum tahu. Itu sih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video perjalanan ini. Sampai jumpa di video perjalanan selanjutnya. See you teman-teman.